minggu kemarin, Ahad kemarin kita bahas tentang kemuliaan Rajab. Iya. Juga sepenggal terjemah daripada Quran surah Al-Isra tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar nggak gagal paham nih, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan perjalanan yang maha dahsyat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan untuk takaran ilmu saja udah nggak bisa tuh dirumuskan. Kenapa bisa perjalanan sesingkat itu, bisa menempuh perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Untuk perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dengan kendaraan roda 4, perjalanan darat itu 15 sampai 20 jam. Naik unta, jalan kaki itu 40 hari lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setengah malam, bahkan sampai naik ke langit ke-7. Jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan duka. Di tahun-tahun kesedihan ditinggal oleh orang-orang yang begitu dicintainya. Pamannya yang senantiasa mendampinginya dan istrinya yang senantiasa mendampinginya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan intimidasi yang begitu dahsyat. Ada yang meletakkan kotoran di kepala yang mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang meludahinya, mengolok-oloknya. Berbagai rintangan diterima di kota Mekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif juga begitu dahsyat. Rintangannya dilempari sampai berdarah-darah. Bahkan untuk keluar kota Taif juga begitu susah, karena sudah disediakan orang-orang yang begitu tinggi besar untuk menghantam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilewati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat sedikit hiburan dengan adanya rombongan daripada jin yang masuk Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru bisa kembali ke kota Mekah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam itu Rasulullah berbaring di atas tempat tidurnya. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam dari atas atap rumah itu ditembus oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dekat sumur Jam-Jam. Di sana sudah terdapat dua malaikat, yaitu malaikat Mikail alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah kembali dadanya. Kenapa dibelah kembali? Karena sebelumnya pernah dibelah juga dadanya. Dibelah kembali dadanya, dibersihkan dengan air Jam-Jam dan dimasukkan kembali dadanya dengan dipenuhi ilmu, kesolehan, kesabaran, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dikembalikan seperti semula. Dan malaikat Jibril alaihissalam ini membawa tunggangan yang akan ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersamanya untuk melewati perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu buruk. Buruk ini kendaraan yang akan dipakai oleh ahli-ahli surga. Jadi buruk itu melangkahnya itu sejauh mata memandang. Bahkan nanti kalau di surga itu buruk bisa berjalan sesuai keinginan hati kita, secepat kilat. Artinya kan buruk itu kilat. Kalau misalkan jalannya itu menanjak, maka kaki belakangnya akan memanjang, kaki depannya memendek. Kalau jalannya itu turunan, maka kaki depannya yang memanjang, kaki belakangnya yang memendek. Jadi seakan-akan orang yang menungganginya itu nyaman, datar-datar saja gitu. Jadi secepat kilat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta malaikat Jibril mendunggangi buruk ini. Orang-orang Yahudi menggambarkan buruk ini adalah kuda dengan berkepala wanita. Itu kan